penduduk asli Jawa itu mungkin Dewata Cengkar itu. Lu, sik. Ini kita potong di TikTok loh ya. Menurut itu, menurut naskah Aji Soko di abad 19 itu, kemungkinan kita ini keturunannya Dewata Cengkar. Atau disimbolkan Dewata Cengkar. Nah, yang tertinggi, ini yang sulit dibaca, namanya Sasmito Ratu. Sasmito Ratu. Saya Mas, kalau SM Bupati kita masih sering menemui ya. ya. Sasmito Ratu ini. Sasmito Ratu itu misalkan ada seorang presiden bertemu sultan. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba hidangannya sayur lodeh. Terus yang tinggu badri parang. Iya. Oke. Ana fotone. Itu kenapa sebagian besar rakyat Indonesia tertipu, Mas? Karena tidak mengerti gaya komunikasi Jawa. Wes, tak pahami arahnya aku tahu kemana kan dia arahnya. Salahnya gue ra ngerti. Ke situ. Tahu mereka Mas. Lah bagi komen Bu aku yakin. Oh iya. Iki to maksudmu saiki. Kapan sebuah tulisan biasa itu? Nah, ini cocok. Itu bisa bereskalasi menjadi mantra. Kapan Ki, Mas? Padahal dibedarkan cuman tulisan biasa. Tapi kok ini mantra kok gitu? Nah, niat ingsun misalkan. Kok ini mantra kok ini hanya tulisan prosa biasa? Nah, gitu loh. Itu kapan? Masuk ke klenik ini. Wah, ini hati gue. Awik Namastuhayu. Setelah episode 1 viral, agak merepotkan, akhirnya kita panggil lagi Bau Reksone naskah kuno, Mas Rendra. Kayak kebul ya. Iya, efeknya gue kudu kebul iki. Editornya kudu main lho iki. Iki nek mung biasa wae ya batas. Kebul iki. Pasti ngono ya. Wis tak bangun lho iki ora. Mas Rendra. Iya, Mas. Sehat, Mas. Episode pertama berarti mengerikan. Sampean harus bertanggung jawab. Terakhir saya lihat 135 komen K yang nonton. Oh iya. Yang komennya berapa? 560 sekian. Mlebune iki 700. 100 saiki. Wo yo ora semono. Basar aja Mas. Iya gitu. Pasarmu Mas gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya generasi muda sekarang ini juga concern ya. Betul. Terhadap apa ya? Iki sing komen tua-tua ya. Itu menunjukkan bahwa boomers itu ya Mas. Iya. Kita nggak mengira loh ya. Padahal kan sebenarnya karena Gen Z biasanya dolanin neng kafe, modern, AI gitu. Ternyata kok Mas Rendra ngomong baru disenggol loh itu. Urusan Jawa belum dalam loh itu. Kok sudah lagi ngerti weton, lagi ngerti dino, lagi ngerti wuku aja sudah segitu banyaknya gitu. Berarti sebenarnya kita ini memang manusia klenik. Genetikanya ini Mas, terwariskan. Kita ini mereka punya keinginan pengetahuan tinggi soal itu. Kita cek Mas, sesi part kedua ini apakah komennya melebihi yang pertama? Tidak. Melebihi yang pertama berarti banyak orang-orang yang rindu sama kedalaman. Tahu Mas? Wis ngerti njobone aksara Jawa kan lagi tren Mas ya. Aksara Jawa tren tato aja pakai aksara Jawa. Aksara Jawa ini Mas. Aksara Jawa. Dan ternyata ini enggak cuma tren ya Mas ya. Setelah dipelajari oleh Mas Rendra, aksara Jawa ki dibedah ki biak. Ora Mas? Betul. Jadi tahu lah Mas ceritanya. Iya. Tapi ngene Mas. Balik lagi ke sebagai manusia Jawa ya kita ini. Jawa ini tak luruskan dulu. Jawa ini Pulau Jawa atau Jawa Nusantara atau apa sebenarnya? Sebenarnya kalau di naskah Jawa sebagai ruang kultural ya. Oke, Jawa sebagai ruang kultural. Bukan jadi, geografis ya. Bukan geografis gitu ya. Karena nanti wes di ranah geografis, nanti teman-teman yang Sunda biasanya kan punya primordial ya. Ya. Walaupun secara historis ya kita pernah berhubungan toh karo Sunda gitu-gitu. Termasuk tadi aksara tadi gitu. Akhirnya kenapa itu menjadi penting ya karena sebagai perekam lah gitu ya.
Jadi kuncine pengen apa ya, buka pengetahuan yang sangat besar kuwi ya salah sijine maca aksara Jawa. Aksara Jawa. Kalau dalam SD kita diajari sampai kelas 6 Mas ya. Ya kalau bahasa Jawa. angkatan kita. Saya nggak ada. Nggak tahu ya sekarang. Karena Oh anak saya masih di, Masih anak ada. saya masih. Tapi mungkin nggak semua sekolahan ya. Iya mungkin ya. Mungkin nggak semua sekolah. Itu wajib itu. Zaman kecil kan ada cerita Aji Soko kan Mas. Aji Soko, Soko, Dewoto yang- Cengkar gitu ya. Dewoto Cengkar itu musuhnya ya. Musuhnya betul. Jadi kan Yang sorbannya katanya Tarik Terus sampai laut. sampai laut Pantai. terus akhirnya si Dewoto Cengkar jadi buaya putih. itu Aji Soko itu beneran sing gawe aksara Jawa. Ini. Ini yang kita perdalam Mas. Yang Iki saya ingat lagi 5 menit wis misteri. yang saya ingat Mas Yo, mau dibenarkan kalau salah ya, bahwa ada 2 orang, aku lupa namanya, dititipkan. Dora dan Sembodo. Nah ini kalau yang ngambil bukan saya, Betul. jangan dikasihkan. Yang dikongkon si Dura Mas ya. Dura dikongkon, tapi kan si Sembodo Sembodo megang amanah. Reso, ki harus Aji Soko yang ngambil, harus beliau nih. Patu. Makanya maknanya ku Hono Coroko Hono Coroko Doto Solo podo Joy podo kuate Mokdo Botongo menjadi Kabeh Batang. dadi Batang. Jadi, nah itu sebenarnya yang diwariskan dari zaman ke zaman ya Mas. Zaman aku cilik ya ngertiku Aji Soko ini pencipta aksara Jawa. Oke. Jadi ada cerita Aji Soko kemudian mengutus 2 penjaganya abdine untuk datang ke Pulau Jawa. Betul. Nah di situ kemudian ada pertarungan tadi. Makanya kan Hono Coroko kan Ono Caroko gitu kan. Ono Caroko. Ada utusan gitu. Terus Doto Sowolo gitu ya, Datan Suwolo. Jadi mereka tidak ingkar gitu. Jadi tidak Saling menjaga amanahnya masing-masing. Aku dikongkon, aku ra oleh ngeculke. Sing siji jaga keris, sing siji dikon jupuk keris. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kan mereka sama-sama kuat gitu kan. Terus akhirnya podo joyonya kan, terus padu podo kuatnya akhirnya jadi mogo botong, jadi batang. Nah itu cerita yang sangat menarik karena kemudian dengan cerita itu kan kita ngerti, oh ono tokoh jenenge Aji Saka. Sing dari kata saja kita ngerti nek oh Saka ini kan sebenarnya raja dari India toh. Ya. Jadi ono tahun Saka. Yang prasasti itu kan. tadi mau tanyakan itu. Jadi Tahun Saka. barangkali itu cara orang Jawa ya menceritakan apa ya sisa-sisa kebudayaan yang tua itu kepada anak-anak agar lebih mudah dipahami gitu. Nah, kemudian Hono Coroko itu jadi urutan ya 20 aksara. Di filosofi macam-macam. Ono ajiane barang Mas, jenenge carakan balik. Ya, Hono Coroko dibalik Mas. Jadi nek di Saya pernah mendengar itu. Nek zaman aku cilik Mas, jadi nek pegang telur terus kita baca balian ngoto bogomo gitu dan seterusnya sampai Koroconoho 3 kali nanti akan berdampak terhadap telur itu gitu. Jadi biasanya nek dierami terus tidak jadi gitu. Setelah kita pegang, kita balik Hono Coroko, terus dikembalikan ke petarangan terus nggak jadi. Nah, kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu teman-teman bisa nyoba. Aku bisa ngeri aku gini. Terus gimana Mas? Iya, kalau baca Hono Corokonya baca enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau Hono Coroko kita hafal ya. Nek balik kan susah Mas. Susah betul. Harus dihafalkan. Kita baca enggak apa-apa. Perlu latihan. Harus hafal apa kita bacakan? Nek mau nyoba nanti teman-teman di rumah. Harus hafal dulu. Endoknya harus endok banyak sing gede ra iso. Boleh. Untuk burung unta. Burung unta kasuari sing gede. Oke. Ini boleh dicoba ya? Boleh dicoba. Nah, itu berarti ada alasannya. Ada alasannya gitu. Jadi di abad 19 itu teks namanya Ajian Carakan Balik namanya. Jadi Hono Coroko dibalik gitu. Ditulis oleh siapa Mas? Kita nggak tahu ya. Okay. Kita nggak tahu. Nah, banyak dari manuskrip kita itu kan yang non-name. Jadi NN. Dan mungkin tabu juga Mas. Jadi di zaman dulu mungkin orang nulis karya terus menyantumkan nama itu tabu. Tidak lazim. Karena yang lazim dicantumkan hanya nama rajanya atau nama wiku tertingginya atau resi tertingginya gitu. Nama dia nggak boleh terlihat saja gitu.
Zaman-zaman itu eranya bukan era kayak zaman sekarang. Kalau punya karya gue ngerti jenengku. Berarti zaman dulu nggak ada flexing ya Mas? Ada. Nggak ada, ya orang dilihat kualitasnya aja gitu kan. Terus mungkin juga itu yang menyulitkan soal kalau sekarang kita ada hak paten, Betul. Mungkin ramikir ya. terus royalti. Jadi orang-orang dulu membuat karya mungkin lebih banyak istilahnya sinandi gitu. Bahkan di masa Ronggo Warsito, dia menyisipkan namanya itu di awal paragraf gitu Mas. Jadi misalkan bait 1, nanti kalimat pertamanya ro. Nanti bait kedua nggo. Oke. Jadi Begitu ya? saking tidak maunya dia terekspos gitu. Ya. Tapi bagi orang-orang tertentu, sebenarnya Ronggo Warsito menyisipkan namanya itu di awal Kalimatnya, awal kalimat bait. gitu. Nah, itu yang juga menarik gitu. Nah, jadi pernah ada namanya Serat Aji Soko itu abad 19 yang bercerita tentang itu ya penciptaan aksara dan kisah di Jawa gitu ya. Nah, kemudian secara tersirat sebenarnya kita tahu kalau itu mungkin ya sebagai simbolis bahwa penduduk asli Jawa itu mungkin Dewata Cengkar itu. Lu, sik. Tafsir ya, ini tanya tafsir. Jangan marah gitu ya. Jadi kita keturunan Dewata Cengkar gitu. Wah, baik. Tes DNA. Berarti kita keturunan antagonis ini. Nah, di situ kan jelas akun Twitternya wes jelas antagonis. Sebentar, diulangi sih. Ini kita potong di TikTok loh ya. Menurut naskah Aji Soko di abad 19 itu, kemungkinan kita ini keturunannya Dewata Cengkar. Atau disimbolkan ya, disimbolkan Dewata Cengkar gitu. Kemudian Raja Aji Saka ini membuat atau menawarkan kebudayaan baru yang namanya aksara ini gitu. Nah, tapi dari simbol itu kan kita tahu, ternyata kita mengenal aksara di Jawa kan ya baru abad keempat. Jadi materialnya ketemu tuh baru abad keempat di Tarumanegara kan, di Jawa Barat. Tarumanegara. Gitu. Terus nanti berangsur-angsur kita punya tulisan di banyak prasasti lah, di Prambanan, Mataram kuno gitu sampai di masa sekarang gitu. Nah, jadi tawaran itu menarik juga. Jadi mungkin ya orang dulu karena kita manusia Astro Melanesia yang tidak mengenal tulisan gitu. Jadi lisan semua itu disimbolkan dan disimpan ke dalam bahasa gitu-gitu. Jadinya mungkin kita perlu tahu kata kunci gitu untuk membuka tabir sebuah naskah gitu. Gitu. Jadi dari cerita Aji Soko itu sebenarnya kita nggak terus dongeng saja gitu, tapi ada hal lain gitu ya di belakangnya gitu. Mungkin apa itu ya? Terus di zaman sekarang ini kan kita masih ya Mas, merasakan sisa-sisa kebudayaan tutur itu. Kayak paribasan, kayak betul. Kayak Sanepan gitu. Itu apa sisa-sisa dari tradisi lawas kita. Kita tuh sebenarnya bukan manusia tulisan gitu. Manusia sangat tutur. Mungkin ya. Jadi kan kalau kita menghitung dari manusia purba sampai kita mengenal tulisan kan ratusan ribu tahun. Jadi dari sapien yang akhir di zaman batu, zaman logam, kemudian terus kita masuk ke zaman aksara ini kan baru-baru saja ya. Kalau kita pakai patokan abad keempat, berarti kan kita mengenal aksara ya baru 1700-an tahun yang lalu gitu, baru mengenal aksara gitu. Nah, itu juga perlu teman-teman tahu bahwa kan sering Mas di komentar kita sering lihat ini tuh aksara Jawa kuno gitu. Aksara Jawa kuno ono. Ya. Nah, itu yang teman-teman harus tahu juga bahwa di Jawa kita sebenarnya mengenal banyak aksara. Jadi aksara yang sering disebut aksara Jawa kuno itu adalah aksara yang berhenti di abad ke-15. Nah, Palawa itu Mas? Palawa itu sebelumnya lagi. Sebelumnya abad 15. Okay. Jadi, nah itu kreatifnya orang Jawa saya pikir. Jadi kita mengenal aksara dari India 2, satu aksara namanya Dewanagari, satunya aksara Palawa. Nah, ini abad keempat yang terbukti ya kita punya gitu ya. Tapi mungkin pengaruhnya udah agak lama. Nah, kemudian dari Palawa ini berkembang jadi aksara Jawa kuno gitu. Aksara Jawa kuno. Bisa nganggo berarti Mataram kuno. Mataram kuno sampai Majapahit. Majapahit masih ya?
relief itu masih pakai masih itu pakai ya. aksara Jawa kuno. Prambanan, Borobudur gitu ya. Jadi dengan batas itu kemudian ketika memasuki Jawa Baru, jadi Jawa Baru itu patokannya mungkin setelah Demak, Pajang, Oke. Mataram, Islam. Berarti pasca Mojopahit. Nah, itu kemudian menggunakan aksara Carakan atau yang kita kenal sekarang dengan Honocoroko itu gitu. Itu kan masa-masa Islam masuk ya Mas? Apa ada pengaruhnya huruf Arab Sama di Jawa gitu? Di Jawa kuno berasimilasi dengan huruf Arab, terus jadi huruf Jawa baru apa piye? Kalau aksaranya mungkin tidak banyak terpengaruh, tapi karena media Mas. Jadi zaman dulu orang nulis itu kan paling tua mungkin menggunakan batu sama besi kan. Seperti prasasti Seperti prasasti gitu ya. Tapi ketika kita terus nemu temuan baru kertas deluang namanya. Deluang betul ya. Itu dari kambium pohon. Kemudian si penulis ini kan lebih luas gitu ya. Jadi dia mengeksplorasi tulisan lebih karena medianya lebih empuk ya. Lebih empuk daripada lontar atau gebang. Oh, jadi kreativitas manusia tuh kadang-kadang dipengaruhi sekali sama material ya Mas ya. Betul gitu. Jadi nulis nang watu kan ya rekoso kemeringat. Gitu. Terus nulis nang besi apalagi. Nang besi apalagi. Harus dipanasi gitu kan. Saiki nemu kambium garing. Garing mudah. Dia lu iso membentuk lekukan, lu iso. Tapi keawetannya lebih awet batu dan logam. Jelas ya, otomatis sekarang ya, sampai sekarang. Nah, makanya itu kita susah Mas nemu naskah-naskah sejaman di era Demak gitu. Era kertas atau tadi sejaman era Pajang. Karena wis hancur. Karena sudah hancur. Akhirnya kita mengenal namanya tradisi mutrani gitu atau nyalin gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya kita harus tahu bahwa dulu kita juga mengalami seperti Bali ya. Jadi pernah menggunakan lontar, terus menggunakan pangot, terus nanti tintanya pakai kemiri. Oke. Pernah nyoba nggak? Belum pernah. Aku diajari. Pernah kemiri itu buat numbuhin jenggot. Betul. Kan sama ya ngerti ya. Dibakar kok itu. Sampai sekarang dibakar, tapi untuk tinta? Apakah awet? Awet Mas. Jadi caranya leluhur kita nulis di lontar itu kan daun dilukai. Ya. Oh, dilukai dulu. Terus diolesin itu kemiri. Oh, berarti cekungannya dapat. Cekungannya terus baru dikasih tinta. Ludahnya dapat. Terus dibersihkan. Nah, akhirnya yang tersisa itu awet. Tradisi mutrani atau menulis kembali naskah yang sudah mau punah itu apa enggak ada potensi distorsi Mas? Salah tulis kayak atau mungkin sengaja dirubah kepentingan politik atau kepentingan itu gitu-gitu. Nah, itu yang menarik Mas. Kalau bedanya kita dengan Eropa, bedanya dengan tradisi kalau di kampus istilahnya kan filologi ya. Tradisi filologi itu tradisi orang menulis dan menyalin dan menciptakan itu di Eropa itu tertutup. Jadi kayak nyalin mushaf sih Mas. Nah, di Jawa yang tertutup itu hanya di pesantren dan di ruang-ruang keagamaan. Kalau yang disalin kitab suci lah. Gitu. Tapi ketika itu yang disalin cerita, maka ini berbeda. Penyalinannya terbuka. Jadi penyalinannya disaksikan banyak orang bisa. Disaksikan banyak orang bisa dan dia boleh merubah tokoh, merubah setting, merubah apalagi ya, cerita, isi cerita. Bisa merubah substansi Mas berarti ya? Bisa merubah substansi gitu. Berarti nek wayangan carangan ngono ya Mas yo? Jadi ada carangan, kalau di ketoprak apa ya Mas istilahnya? Sing lakon orang nganggo teks ya Mas. Kayak cengkorongan. Improve ya? Kayak improve loh, aku biar enak istilahnya. Mas, dari itu apakah akhirnya ngaruh ke kita semua ketika ono cerita menceritakan kembali ke orang lain jadi ditambah-tambahi? Betul, jadi faktanya dari Palawa gitu Mas. Ternyata kan kita tidak 100% terus-terusan menggunakan Palawa dan aksara Dewanagari. Terus kita membuat aksara baru gitu, yang basisnya dari Palawa itu. Terus itu nanti dikenal dengan aksara Jawa kuno atau aksara Kawi. Sailendra sampai Kediri, sampai ke Majapahit. Sampai Kediri. Gitu. Kemudian nanti di masa Islam ya setelah Demak sampai Mataram Islam, terus sampai ke Jogja di Kota Gede di Pleret itu kemudian kita menggunakan aksara baru lagi yang kita kenal dengan aksara Jawa baru atau
aksara Jawa yang sekarang ini. Ono Coroko ini tadi. Jadi sebenarnya secara secara konten kita ini orang yang selalu memperbarui gitu loh Mas. Iya. Jadi cerita itu bertambah sangat wajar. Makanya kalau di wayang ada lakon-lakon yang tidak lazim gitu ya. Bukan lakon klasik ya. Bukan lakon klasik ya, itu terus-terusan terjadi gitu ya di sekitar kita. Gitu. Ini akhirnya orang sekarang bahasa Jawa baru ya. Itu lebih mudah atau lebih susah atau lebih luas, Mas? Bahasa Jawa baru itu nanti kan mudahnya karena kita masih pakai, Mas. Karena kita masih bertutur ya. Jadi bapak kita masih memakai, Betul. mbah masih memakai, dan banyak orang yang masih menggunakannya. Kita Bahkan masih beberapa keluarga masih memaksa untuk bisa bahasa Jawa gitu. Jadi apa Mas? Masih ingat nggak bahasa Jawa kuno? Yang masih ingat kosakata? Yo, apa ya? Yang bukan kromo inggil, bukan di sekolah. Bukan, tapi lebih ke apa ya? Basa Kawi ya, Mas? Siro, mungkin misalkan siro gitu enggak? Engsun. Betul. Ingsun. Terus sebenarnya ada banyak bahasa Jawa kuno yang selamat ke kita. Tapi kadang-kadang tafsirnya ganti, Mas. Misalkan kayak apa ya? Langu, pernah kerumunan, Mas? Langu itu bau. Satu jenis bau. Bau yang basi. Basi. Kan biasanya tinggi nganu kembang nikir gitu. Ambune langu. Iya. Tentu ada istilah dulu mengatakan, wah, ini suaramu sidik terlangu. Wah, enak di rumah. Iya kan? Oke. Kayak situ. Pokoknya rata ngomong sekali, lekit. Dulu langu. Menyakiti apa maksud tadi? Nah, aslinya langu itu wangi. Loh, di Jawa kuno gitu. Di bahasa Jawa kuno. Iya. Jadi kok ada idiom yang berubah gitu, Mas. Di Jawa baru dan Jawa kuno itu kadang-kadang berkebalikan. Maka kita perlu hati-hati gitu loh. Sebagai seorang filolog, ngono kuwi riskan banget. Bahaya banget itu ya. Kalau membaca naskah terus mengartikannya dengan perspektif Jawa baru, modar wi. Iya, jadi kayak ada standar estetika ya. Basa teori ini sastra. Sastranya itu bergeser, estetika sastranya bergeser gitu. Misalkan ada lagi standar kecantikan gitu. Di abad 19 perempuan itu cantik kalau giginya hitam. Saya pernah mendengar itu di zaman Cleopatra cantik kalau lemu. Oh iya. Itu India masih kayaknya. Pernah baca saya. India. Cantiknya lemu. Oh, jadi kan kita sering ya dengar giginya hitam. Wah, mesti ono. Makanya kan kita kalau sakit gigi disebut gerah wojo. Gerah wojo, iya. Karena wojo itu hitam. Karena baja kan. Jadi gigi kita itu diasosiasikan dengan baja gitu. Nah, standarnya begitu pada zaman itu. Nah, jadi kita perlu hati-hati melihat konteksnya gitu. Apa 19 sih berarti 1800 loh Mas? Iya. Belum ada 500 tahun gitu. Bahkan konsep ini Mas, konsep koyo Mas Ali kan sering MC pernikahan. Ya. Milih jodoh iki kudu mempertimbangkan bibit, bebet, bobot. Bebet. Nah, kadang-kadang ada pergeseran soal bebet dan bebet. Tulisannya podo tuh iki. Antara bebet semua ya. kabeh gitu. Nah, ini yang anak-anak Gen Z kadang susah sih, Mas. Ngertine iki ya diwaca kabeh. Enggak ada Dia enggak ngerti taleng tarung atau pepet. Ya, gitu-gitu. Nah, dulu ada satu lagi, Mas, namanya Triman. Jadi perempuan yang cantik itu, yang layak dinikah itu satu, bibitnya harus dari keluarga yang baik. Terus kemudian bobotnya ya soal intelektual, soal kekayaan, misalkan gitu-gitu. Terus kemudian bobot itu soal etik. Karena nek bebetan itu kan kita jarian. Bebetan ya. Jadi perempuan kalau sudah udar bebete sudah. Nah, itu sanepo ya Mas ya? Sanepan gitu. Sanepan itu. Udar bebete artinya lepas blebetnya, kaitnya berarti. Itu ini di komen kalau mau apa arti udar bebete. Kalau kami tua-tua sudah mengudarkan. Kalau kita sudah resmi ngudari sudah resmi ngudari bebet. Gitu. Sanepan ya. Jadi kalau sebelum nikah nggak boleh udar gitu. Iya, Jadi gitu. ada
Apik banget ya. Ada konsep kayak gitu. Nah, satunya Triman. Nah, ini yang tidak lazim, Mas. Triman itu perempuan yang cocok dinikahi adalah dia perempuan yang sudah dinikahi oleh raja atau bupati tapi belum ditiduri. Wah, yo angel iki. Tapi ini dulu bisa terjadi, Mas. Dulu bisa Dulu, terjadi. nah sekarang nggak usah nikah aja udah tidur bareng. Gitu. Nek dulu mungkin ya, karena kan sosok seorang apa ya, Raja. atau kan dua kedudukan yang memang Betul. Sudah sakral. dinikahi tapi nggak belum. Tapi masih perawan. Masih dia, perawan, masih perawan. Masih bebet. Masih bebet. Nah, itu nanti ada paringan Triman namanya. Jadi Triman itu nanti dikasihkan Ketrimo. Ketrimo, ya. Jadi dia karena kamu prajurit yang bagus, ini selirku tak kasih Tak ke mana kamu. gue. Iki sing butuh hurung gempil gitu ya. Oh, gitu. Nah, itu kan gak lazim sekarang gitu. Full. Maksudnya nek abad 20 ki ora Iya. Rada seneng deh kaya ngono. Aku sing gawe Joko iki ayo golek iki yang teriman. Ini bupati siapa? Ayo, atau Itu kan jadi Ya. Nah, sekarang kan wis beda, Mas. Heeh. Kekuasaan ini dipegang orang-orang yang kadang-kadang luput dari wahyunya. betul. Nah, biar kan wong kewahyon, dia bisa jadi bupati, bisa jadi Aku ngerti arah nih. Setelah ini. Ya gitu. Nah, sanepan. Sanepan. Oke. Terima Mas ya, terima nih ya yang Terima. tidak lazim Oke, sama Bapak era sekarang. oke. Jadi Makanya bertahan 3 tadi. bertahan 3 karena mengikuti perkembangan zamannya. Kayak sekarang kan kita nggak mau toh dikasih sisane orang gitu ya di dalam tanda kutip gitu. Tanda kutip ya. Nah, dari itu semua tadi kita jadi tahu kalau bahasa itu harus ditafsir sesuai zamannya. Ya. Jadi kayak nggak boleh kita mengartikan kebahasaan itu tanpa kita tahu konteks zamannya gitu. Betul. Ini kayak yang terjadi kemarin, Mas. Klitih contohnya, Mas. Klitih dulu sampai ngerti apa, Mas? Betul. Ya itu salah satu yang modern ya? Salah satu kata yang Bergeser. Peorasi. Kebalikan lagi bergesernya. Klitih zaman dulu kalau nggak salah orang keluar golek duit, nyari kesibukan, dagang, positif ya, gitu. dagang. Neng pasar itu klitih itu. Sekarang dagang. Baca negatif. wong. Sekarang baca uang gitu. Nah, jadi ada pergeseran-pergeseran itu. Nah, itu juga yang terjadi di Jawa, Mas. Makanya kadang-kadang kita ini diajari untuk membatasi pengetahuan itu dengan bahasa. Jadi kalau sudah bisa aksaranya, nanti akan masuk ke tataran bahasa itu yang agak sulit gitu Ya, untuk dibaca. Gitu. betul. Makanya di Jawa itu ada 4 gaya komunikasi gitu ya. Contohnya satu itu yang ini kunci teman-teman untuk membuka ya gaya berbahasa Jawa. Namanya dupak bujang Dupak bujang. atau dupak kuli. Pak Kuli. Jadi nek memerintahkan kuli itu kan kita wes orang nganggo basa. Orang nggo sopan santun. Nganggo sopan santun Ya. itu langsung Apa anane? apa anane gitu ya. Apa namanya dari bahasa maupun dari intonasi ya? Dari intonasi apa anane Mas. intonasi. Jadi Apa kayak jupukno wedang gitu. Ya, oke. Ambilkan Air. air gitu. Si lawan bicara itu langsung tahu kalau kita sedang minta air gitu. Nah, kemudian sepertinya semua komunikasi itu berada di level ini sekarang. Sepertinya ya. Sepertinya gitu. Sepertinya. Tak kasih contoh level atasnya, Mas. Iya. Level atasnya itu namanya semu mantri. Semu mantri. Semu mantri. Semu itu kan ya semu. Agak gitu ya. Jadi kayak orang Jawa ada namanya pasemon gitu. Pasemon. Pasemon. Disemoni. Disemoni gitu. Ya. Kok polahmu kaya gabah diinteri gitu. Ya, oke. Nah, Gabah dinner itu gabah yang di gini. di Pakai ayak tambir gitu gitu. ya. Ayak, tambir gitu. Pakai apa istilahnya? Tampah ya, tambir, Ya, tampah gitu. Tampah ya. Nah, orang zaman dulu tahu sebenarnya kita sedang disimbolkan seperti gabah itu gitu. Sebenarnya kita lagi dielek nih. Lagi Mas, ya. dileki gitu. Lagi diperingatkan. Diperingatkan. Mbok anteng. Mbok anteng gitu. Gitu Tapi ya. halus ya. Tapi Agak halus daripada yang dupak kuli tadi ya. Polahmu kok kaya gabah dinner kok kaya anteng kitiran Mas ya. Kitiran. Dan nah itu kadang-kadang sekarang udah mulai luntur gitu. Kayak kita kayak nggak bisa lagi mengetahui oh ini sebenarnya gaya komunikasi loh. Iya betul. Yang kita dulu paling belum lama kan
mungkin bapak kita masih menggunakan Masih. itu masih gitu. Masih, Bapak masih. Bisa. Omongan saya, lu ngabangke kuping gitu. Nah, ya mau langu, omonganmu langu gitu. Nah gitu kan. Bukan berarti telinganya merah kan gitu, tapi karena Marah emosi. marah emosi. Marah emosi. Nah, itu level yang kadang sekarang masih dijumpai tapi hampir-hampir kecil gitu. Itu di atas dupak kuli. Berarti tadi Semu mantri. semu Semu mantri. mantri. Dupak Jadi, kuli, semu mantri. Terus ada di atasnya lagi namanya Terus lagi esem bupati. Esem Bupati. Wah. Jadi kan menarik loh. aku ngerti arahmu SMK. Mau tambah SMK ora? Iya, SM Bupati. Nah, dari namanya kita ngerti Mas ya. Bupati adalah seorang tokoh. Tokoh, Pada waktu pemimpin, itu yang wilayah, wilayah gitu ya. Mesem. Mesem. Mesemnya Bupati. Itu pasti memberi kode tertentu. Nah, zaman dulu Mas gitu ya. Contohnya gini, kita kalau ngapel ke rumah pacar gitu, kalau sudah 1 jam itu tidak keluar air putih dan orang tuanya cuma mesem, kita harus tahu kalau itu kita disuruh pulang. tidak perlu mengucapkan gitu ya. Ini berarti Esem Bupati. SM Bupati. Itu level komunikasi Wih, sing tanpa berkata-kata. tanpa berkata-kata atau Mas? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Zaman sekarang tamu datang, udangin di. gitu. Bupatinya kaget itu ya. kan teman yang sudah begini. Satu Orang jam. kopi nih. Nah, SM Bupati. Iya, jadi kita tuh kadang-kadang sekarang menjumpai, nek sing paling sering sing wis berumah tangga atau masalah sama Mas Patop gitu, nek Iya, pulangnya iya. kepagian, wah gitu. Tanpa berkata-kata. Tanpa berkata-kata, cuma Neng seiso ora dimake. Wah, itu merenguting garwo nah itu. Esok-esok atau Bali jam 3. balik jam 3 ngono kuwi esok-esok wis ora dimatke. Esem Bupati. SM SM Bupati. Bupati, Itu masuk dalam SM Bupati ya. SM Bupati, Mas. Jadi semua itu simbol-simbol aja. Gitu. Termasuk diam itu juga SM Bupati. Diam, Mas. Jadi diam gitu. Nah, SM Bupati ini kan masih disertai biasanya Gestur ya. gestur gitu. Oke. Gestur yang agak misalkan gini. Oke. Sedakep gitu ya atau Atau malang matanya ngering. gini. Nah, itu kan Iya. sudah Tenteng. atau metenteng gitu kan auto ini nantang gitu-gitu. Marah atau Kita sudah bisa membaca simbol-simbol itu. Nah, yang tertinggi ini yang sulit dibaca namanya Sasmito Ratu. Sasmito Ratu. Saya Mas, kalau SM Bupati kita masih sering menemui ya. Ya. Sasmito Ratu ini. Sasmito Ratu itu misalkan ada seorang presiden bertemu sultan. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba hidangannya sayur lodeh. Terus sing dinggo badrike. Badhe parang. Iya. Oke. Ana fotone. Ana fotone. Seneng deh. Ya, kuwi jenenge Sasmito. Sasmito Ratu. Sasmito Ratu. Ji, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat. Badrike parang. Jamuan Jamuannya makanannya jangan lodeh. Kalau dia mananya apa Mas? biasanya kan lodeh kan pedas ya Mas. Iya. Pedas, sedangkan orang Jawa pada umumnya nyuguhi itu kan manis. Manis. Gitu. Tapi ketika suguhanmu jadi pedas, wah itu sudah Sasmito Sasmito Ratu. Ratu gitu Mas. Gitu. Apa kita bergaya kayak Sasmito Ratu aja apa? Ini air putih. Tapi. Tapi. Gitu. Oke, berarti itu bentuk komunikasi yang mungkin semakin tinggi level seseorang ya Mas. Semakin tinggi level seseorang, terus mungkin semakin sepuh juga, tidak memerlukan banyak tutur untuk mengkomunikasikan Betul. sebuah tujuan gitu ya. Nah, tidak mengau kode-kode, Iya. nganggo simbol-simbol, Iya. mungkin mau apa sayur kayak kelambi kayak, Iya. apa bangunan kayak gitu. Keris mungkin? Keris juga. Keris gitu. Jadi kan yang kadang-kadang tadi ya sobat klenik Nusantara itu yang perlu kita ketahui SKN ya? gitu kan. Yang paling penting itu pendidikan untuk menjadi yang benar-benar Jawa itu loh. Berarti kan harus tahu gaya komunikasinya. Kalau kita udah tahu gaya komunikasi, berarti kita pembiasaan sehari-harinya juga melewati gaya itu. Itu kenapa sebagian besar rakyat Indonesia tertipu, Mas. Karena tidak mengerti gaya komunikasi Jawa. Wes, tak pahami arahnya aku tahu kemana kan dia arahnya. Salahnya gue ra ngerti. Ke situ. Tahu mereka Mas. Lah bagi komen bu aku yakin. Oh iya. Iki tuh maksudmu Saiki.
Saya harus kebuka soalnya, Mas. Sekarang udah Itu yang membuat kita terlena selama ini. Melana sebagian besar orang terlena. Oke, gini Mas. Oke. Saya setuju banget itu. Karena memang itu apa ya namanya nadi kita ya sebagai orang Jawa gitu. Tapi kalau kita belajar formal tentang ilmu Jawa, wah kesuwen. Nah, Mas Rendra kan, ayo Mas, coba kita dikasih tahu cara praktis atau shortcut untuk mempelajari lagi atau untuk apa ya menggali lagi pengetahuan Jawa secara cepat. Iki sik wae lah, iki sik wae lah. Baru ini gitu. Biar teman-teman juga sing seneng. Teman-teman kita dong. Kita Ya, teman-teman juga. Teman-teman ikut nanti. Ben sesuk ora kapusan presiden meneh. Presiden sing endi, Mas? Presiden oke wolu. Ada 8 loh, yang mana yang ada tunjuk? Oh, Presiden 5 gunung. Oh, Pak Tanto. Presiden 5 gunung. presiden kampus lah Mas. Iya Mas, kita Nah. kasih tips and trick. Jadi kayak Shortcut. nah, dulu kan kita dididik dengan cara simbolis itu kan dari dini. Contohnya misalkan satu kan Tamsis toh. Taman siswa saya. Jadi kalau SD ini di Tamsis dulu ada lagu-lagunya Mbah Katno. Ya, yang Katno. Misalkan soal kembang jagung. Kembang jagung, omah kampung pinggir lurung gitu kan. Nah, secara apa ya? Secara berulang kan sebenarnya zaman kita masih kecil, kalau lagu dolanannya masih dengan simbolis itu, sebenarnya kita sudah diajari membaca tanda itu gitu. Misalkan soal kembang jagung gitu kan. Namanya kembang jagung apa, Mas? Iki, Lali aku. Apa? popcorn. Kayak kembang Apa? bentuknya. Apa Yang kelopot kayak sama serabut itu? ya. Kelopot kelopot itu apa? ininya. Kelopot iki. Apa bacaku apa tuh? Lali ya. Apa? Sinuwun gitu. Sinuwun. Gitu. Nah, sebenarnya kan kembang jagung kita ini kan kalau bicara dengan orang yang kita hormati, sinuwun atau raja atau Sinuwun, bupati ya. gitu kan, kita nggak boleh cerita kalau sinuwun tak kasih tahu itu rumahku gitu. Enggak boleh. Nggak Nggak boleh, boleh vulgar, gitu. vulgar. Nggak boleh vulgar seperti itu. Ya, nanti kita akan diajari kembang jagung gitu. Omah kampung pinggir lurung itu jajar telu sing tengah dudu duwekku. Nah itu kan sangat semiotik gitu ya. Jadi kayak Iya, Sinuwun indah itu banget ada 3 rumah yang berjajar itu. Rumah saya. Rumah saya pun tidak gitu. Omah telu jajar kuwi dudu duwekku. Berarti kan aku meh ngritik kamu kan. Aku ki lho rakyatmu sing miskin banget sampai sing paling- omah wae sing nggak paling- duwe, Oh, gitu. iya. Tapi kan karena yang diajari ini anak-anak, jadi nggak boleh kan langsung vulgar seperti itu. Yang ngertinya diapalagi saja gitu. Atau misalkan Dengan harapan mungkin ya Mas, sesuk kowe ngerti artine, sesuk kowe golek artine. boleh artinya atau ketika lagu itu dibuat oleh Pak Hadi Soekarno, Pak Katno di Taman Siswa itu pada zaman itu dibuat memang kemampuan membaca pasemon ya, Ya. membaca istilah-istilah itu sangat lazim, Sangat tinggi. sangat tinggi. Masih tinggi Di gitu. sekitarnya orang tahu kalau kembang jagung itu sini. Oh, iki sanepan iki. Sanepan. Iya. Jadi gitu. Nah sekarang shortcutnya ya kita harus mulai lagi. Kalau dulu kan kita punya RPUL, itu ya Mas. Betul. Punya Rancangan bukan rangkuman pendidikan alam Umum. rangkuman pendidikan langsung. umum gitu. Atau RPAL yang alam. Iya. Dulu Yang ada bahasa waktu Jawa ada juga Mas. Oh no, bahasa Jawa. Bahasa Jawa beda. Tepak bahasa Bahasa Jawa. Jawa, Betul. bahasa Jawa. Nah itu kan shortcut untuk kita mengetahui kembang jagung ini jenenge Sinuwun gitu. Sinuwun itu raja gitu. Nah jadi ada banyak idiom-idiom itu yang bisa kita gunakan untuk latihan ya sehari-hari gitu. Kalau bahasa Indonesia ya permajasan itu. Iya, majas itu. Jadi, Majas itu. Ada semakin eufisme, kita berlayar personifikasi. sebenarnya itu sebenarnya intelektual kita ya makin tambah ya secara kebahasaan itu. Nah shortcutnya gitu Mas. Jadi di Jawa paling tidak ada namanya paribasan, ada sanepan, Sanepan, ada wangsalan. wangsalan, Mm-mm. ada apa meneh? Sana- Ya unen-unen Ada gitu ya. cangkriman, Cangkriman, ada unen-unen. unen-unen. Nah, semuanya itu kan simbolis kan. Jadi kayak paribasa itu kan peribahasa. Kamu Ya. lakune kaya macan luwe. Akune kok macan luwe. Ya. Nah, kegagalan Gensi untuk membaca itu adalah Gensi tidak pernah tahu
Macan luwe kayak Macan apa? luwe bentuknya kayak apa gitu. Karena kalau di kebun binatang macan kenyang terus ya. Lakunya kayak macan luwe berjalannya seperti gitu. harimau yang lapar. Gitu. Atau lambeane mblarak sempal. Belara sempal. Lambean tangannya seperti daun kelapa yang jatuh. Yang patah. Tapi kan sulit ya membayangkan bagaimana masyarakat di kota yang sudah sangat urban tidak ada pohon kelapa untuk membayangkan itu. Gitu. Nah berarti kan langkah selanjutnya harus outing nih. Kalau yang kota ke desa, Betul. kalau yang desa ke kota gitu. Untuk membaca simbol-simbol itu gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu kita kerjakan ya untuk masa depan kita ya masyarakat, terutama masyarakat Jawa untuk kemampuan membaca itu gitu. Ya, Pak, itu paribasan itu di Jawa itu semuanya mengena ya, Mas. Semua mengena. Tidak hanya sekedar peribahasa ya. Kayak cangkriman gitu kan. Cangkriman. Nanti Tebak-tebakan. kan tebak-tebakan. Kalau dulu zaman SD lagi kita diajari misalkan lagu nyoto kowe wasis, bedeken sing gelis, cangkriman telu iki, siji pitik ndase telu. Pitik ndase telu. Batangane apa? Jangkrik buntute selawe batangane apa? Simbah demang, klambi abang, disuduk mantuk-mantuk. Zaman SD. Zaman SD. Enggak inget aku. Enggak ingat ya Mas ya? Misalkan kayak tadi yang terakhir nih. Simbah demang, klambi abang, disuduk mantuk-mantuk. Apa Mas kira-kira? Klambi abang, Disuduk mantuk-mantuk. mantuk-mantuk. Wis iki. Itu ontong. Ya. Ontong itu. Ontong jantung pisang. Oke. Ya gitu Mas. Jadi bagaimana orang Jawa menyembunyikan gitu. Simbol-simbol itu ke anak-anak. Terus tadi jangkrik buntut selawe itu kan dipotong aja. Jangkrik ekornya lawe gitu. Ekornya benang. Ekornya kayak benang gitu. Nah, kemampuan itu yang kita perlu olah gitu. Bener, aku yang paling inget SD itu adalah sego sak kepel dirubung semut. Oh iya, pitik balik sebuah kebon. Yes, nanas. Gitu ya, salah. Iya, kalau yang pitik balik nanas, kalau yang sego-sego kepel dirubung tinggi salah. Ya. Salah. Oh, kayak gitu sama Mas itu. Sama gitu. Jadi orang akan terlatih punya dua gaya komunikasi. Yang satu yang bloko apa anane? Ono anane cobloko, ada yang nganggo pasemon gitu. Ya. Nah, karena dengan pasemon ini sebenarnya kita bisa membatasi pembicaraan. Misalkan kita lagi ngomongnya serius karo istri gitu, terus anak-anak mendengar gitu. Oh. Jadi nggak boleh juga langsung anak itu mendengarkan obrolan itu cobloko gitu ya. Takutnya nangkepnya mungkin berbau kekerasan, berbau kemarahan gitu-gitu. Berarti kita ini sebagai rakyat anak-anak itu terus pemerintah ki wong tua ya. Oh iya Mas. Jadi kita ora ngerti sing dimasuk pemerintah kuwi. Gitu loh. Makanya pemerintah kalau ngomong harus pakai pasiman. Ada ngomong apa iki? Wong loro iki. Padahal ngomong apa iki karo anu. Gitu. Harus juga joget. Iya, sekarang kan kita justru malah menemukan itu semuanya cobloko ya, terbuka. Di satu sisi menarik ya, karena semua terang ya, terbaca dengan baik. Tapi sebenarnya pada urusan-urusan tertentu kita ini di Jawa ya selalu diajarkan untuk selalu simbolis. Iya. Bahkan untuk sampai ke level yang paling rigid ya soal sajen misalkan. Ya, itu aja simbolis ya Mas. Sangat simbolis. Sangat simbolis. Jadi misalkan kalau sajen yang digunakan misalkan untuk kenduren lahiran gitu. Beda. Ya kan tumbuhan yang diambil pasti pupusnya. Terus pakai tokolan yang biji-biji baru tumbuh. Untuk yang lahiran ya. Itu menunjukkan pakai ya. telur. Telur. Bukan ingkungnya, Ya, tapi telurnya. Okay. Nah dari itu aja kan kita membaca, sebenarnya dari visual ini ada tumpeng, ada tokolan, ada pupus-pupus yang telur gitu. Oh ini sebenarnya yang kita syukuri adalah kelahiran. Sesuatu yang manusia baru. Gitu. Sekarang kalau rata-rata kalau penting ingkung ya Mas ya. Ya gitu. Yang penting iwakmu bengi. Yes, betul.
sego segitiga, iwak anu apa dijual-jual Abon, ya kan? Plastik-plastik gitu. Turun plastik-plastik Iya, gitu. gitu. Nah sebenarnya ada Iya, kedalaman-kedalaman yang sekarang kita makin tidak bisa membacanya. Makin hilang, Mas. Gitu. Akhirnya di kehidupan sehari-hari juga semua serba cepat, instan, terbuka. Nah, baru ya tweet war ini sangat terbuka gitu ya. Atau perang di komentar itu kan Apa kita besok tweet war tapi sanepan ya, Mas? Menarik Bagus itu. Menarik Menarik itu. itu. Wah, arep melu kudu pinter sih. Iya. Biar dipaksa pinter Tweet gitu. war tuh isinya yang miso tok, Iya. Mas. Iya, saya kan nggak seneng gitu-gitu, Nggak miso-miso seneng itu. ngomong, nggak seneng ngomong. Saya sebenarnya senengnya sanepan gitu. Iya, gitu. Nggak seneng kok yingan sung ngono kae. Ya kan sebenarnya senengnya, ajining diri sokolati. Nah, saya senengnya gitu. Saya Ini coba nggak ya. ada yang pinter di Twitter. padahal Coba nggak bisa ya. baca ya. Mesti kok sing komen kan orang-orang pinter Iya gitu. gitu. Kita mengumpulkan wong-wong sing podo paham. Orang yang mau paham ya sinau mau gitu. Iya, gitu. Kan gitu ya. Nah itu sebenarnya nanti goal akhirnya nanti kayak yang baik-baik kita taruh Unggah permukaan ke, ya, ya. mikul dhuwur gitu ya. Mendem jeruk. Dan mendem jeruk. Mendem jeruk itu yang jelek-jelek kita Yang juga ditanam aja. Bukan berarti ini ya. Dihilangkan. Bukan berarti dihilangkan loh. Mas, berarti atau karena gaya bahasa yang vulgar dan tidak mengandung banyak makna menjadi tren ya. Sekarang lagu-lagu pun ya los-losan loh, Mas. Iya kan? Ya, Saya lihat di Iya toh, tebang-tebang dulu kan betul. penuh makna. Karena ya memang Sekarang- tidak mempelajari itu, Mas. Saiki ya bagus sih memang seni Iya, itu multi iya, interpretatif ya. Tapi terus saiki dolan pacaran mangan neng warung jadi lirik. Dan liriknya juga apa adanya seperti itu. Gitu kan aku ndeloke ngrungokne juga agak keri sebenarnya. Gitu. Tapi itu yang terjadi. Mas. Terus apa bedanya bahasa tutur dan bahasa sastra gitu. Kadang-kadang saya bertanya gitu. Tapi ya karena aku ra iso nulis lirik, ya wis lah monggo. Iya. Ono Ya. gitu. Tapi ya itu kebutuhan zaman ya. Zaman Jawa iya. itu menjawab juga zaman ya Mas. menjawab zaman. Jadi kadang-kadang kita harus tahu bahwa zaman itu ya not zaman kelakonnya. Jawa sendiri juga not zaman kelakonnya. Jadi dia akan mengikuti arus zaman itu. Gitu. Nah sama ketika bahasa dulu ada namanya bahasa Jawa kuno kan, yang sekarang kita hampir-hampir tidak tahu. Udah ngerti belas Mas, Jawa kuno. Jadi itu. kayak yang kita warisi misalkan kalau di suluan wayang itu loh Mas, atau suluan toprak. Oh, oke, ya. Wayang masih itu ya. Wayang masih di bagian suluan aja. Ya. Gitu. Tadi yang bagian percakapan itu sudah menggunakan bahasa Jawa baru. Gitu. Ya, dialognya udah. Dialognya. Nah sekarang tren lagi ada namanya Jawindo. Jawindo. Apa iki? Bahasa Jawa yang kecampuran bahasa Indonesia Mas. Misalnya piye kuwi? Lu mau ngetan? Aku ngidul. Ngono kuwi? Iya Mas. Itu bukan hanya Theo Joksel loh yang punya. Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sorry banyak, Mas, Mas. termasuk lagu-lagu sekarang itu juga menyampur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya sudah saya kritik sejak awal Sudah. kemunculan pop Jawa itu saya kritiknya itu. Mbok kowe nek gawe lagu Jawa. Jawa sisan. Mbok riset. Sisaan ya Jawa Mosok kabeh. ngomong rindu saja nggak bisa. Basa Jawane apa? Gitu. Kangen ya, Mas. Kan iso kangen, iso apa segala macam gitu. Ya, Mosok betul. ra iso sih, mosok males banget sih gitu. Itu pernah terjadi Mas. Bahasa dicampur karena mau antara mau menghargai orang lokal sama memang takut Nggak tahu. salah. Wah ini sandal siapa? Sandal kula. Iya, itu terjadi Mas. Jawindo. Jawindo, Mas. Anyar kosakata. Nah itu Wah, aku lagi ngerti. itu istilah ya yang Iya, diciptakan istilah. oleh periset ya. Nah jadi Badan Bahasa itu mengeluarkan bahwa Jawa yang sudah tercampur bahasa Indonesia penuturnya udah hampir 60 sampai 80 juta orang dari sekian ratus. 270 Termasuk juta. anak-anakku iki ojo-ojo iki. Iya Mas, dia sudah tidak bisa bicara bahasa Jawa terus gitu. Atau nanti split ke bahasa Indonesia terus. Tapi dia tengah-tengah. Jadi keseharian. Jadi keseharian. Coba. Aku ngelih tapi aku males mangan. Kuwi Jawindo. Tapi Malesnya. ono. Tapi betul. Tapi ra ono. Males. Ya males, mungkin males apa males. Tapi ya. kan sekarang mungkin nggak enak ya. Loh, tapi itu bukan bahasa Jawa. Hananging, ini kan. Ah, iya. Hananging, sinuun. Males, mangan. Aku ngelih nanging aku wegah makan Nanging, mangan. atau tur, nek. Tur. Pokoknya tur ya, ning. Oh iya, ding. Ning. Ya, tapi itu kan Tapi kita itu lazim nggak- ya. ya, bener. Lazim padahal itu bukan bahasa Jawa.
Iya. Itu Mas. Yang kuwi maksudnya paling ya. sering ya, misalkan bahkan sekarang dianggap bahasa Jawa, misalkan kito. Kito. Apa iki? Kita tuh bukan Jawa. Mas. Enggak. Kito di dalam bahasa Jawa kuno artinya kamu, bukan kita bersama. Bukan kita. Kita misalnya piye? Misalkan- kita. Hmm. Awak dewe. Awak dewe kalau itu kita loh. sering kalau saya seringnya awake dhewe, Bu. Nggak Nah, ada itu kita. sudah sangat baru, Mas. Itu justru terpengaruh Melayu gitu. Oh ya. Awak ya. Awak itu. Jadi kayak Dasar apa lu? Awak ya. lawas banget. Pancane abad. Kan bahasa kuno iki. Harusnya apa Mas Kito itu? Harusnya Kalau bahasa kulolan panjenengan. Iya. Jadi memang harus ada dua subjek. Iya. Di Jawa itu tidak mengenal Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga Jamak. Oke. Kulolan panjenengan. Kulolan panjenengan itu. Nah, Mereka sudah- nggak ngerti ya? mereka nggak ada. Mereka apa nggak tuh Jawa ada. nih Mas? Ya Mereka kalau panjenengan sedoyo, Nek panjenengan nek sami. bahasa sekarang mereka. Wong-wong. Wong-wong. Ayo ngomong ae. Wong-wong Mandarin wong Fevia gitu. Kok kabeh ngomong ae ya? Kan itu. Paling gampang ya? Iya kan Paling gitu gampang ya. diterima. Betul. Panjenengan sami pokok. Nyambur. Mereka. iya lah itu yang sering geser-geser kan kalau di Jawa kuno kita itu untuk kamu apa misalkan kalimatnya kenapa kita menghadap ingsun gitu. Kenapa kamu menghadapku gitu. Nah, sekarang kitonya jadi Ingsun. kita Ini, dari kita. Ini semua semuanya. ini. Gitu. Nah, itu yang juga bergeser. Pergeseran banyak. Tapi kan sekarang jadi seperti lazim ya. Kita sedoyo mak kembang wonten mriki misalnya. Nah, itu kan Oh iya Mas. Karena Saya Mbah Kaum kita Mas makanya Iya, di Mbah Kaum. Pranoto Adicara itu saya sering dengar gitu. gitu. Oh, Tapi oke. itu sebenarnya baru saja ya kita. Tapi tidak apa-apa Mas. Atau ada semacam pengembalian lagi atau wis lah biarkan saja selama orang-orang menerima. Nah, kalau untuk apa ya? Saya suka disiplin itu dipakai untuk disiplin tertentu gitu. Saya setuju. Saya pro. Misalkan nek orang-orang yang di kampus gitu ya, pendidikan basa Jawa mulang itu yang sebagus mungkin. Iya. Perkara nanti di luarnya Dipakai atau dipakai atau tidak itu urusan lain. Tapi kamu udah harus tahu pakemnya gitu ya, ya. pakemnya kayak gitu, yang dipakai seperti ini. Gitu. Ya. Itu yang sering terjadi seperti itu. Gitu. Jadi ada geser-geseran bahasa tadi yang sebenarnya kita perlu hati-hati gitu. Barangkali besok juga geser lagi. Jadi Jawa, Indonesia, Inggris. Nah ini sudah Jawi. Ini sudah Jawindo ya. Harus ngeri ya. Gitu. Jawindo-ing misalkan kan. Udah ada tuh Mas. Ngomong ke Denny Caknan. Koncoku ya. Lagu-lagu ada yang ini Thomas. Banyak. Ada sisipan bahasa Diomongin. Inggris Tom. Banyak kecuali yang diciptakan oleh Mbak Soimah ya, karena Ya, beliau ya. tahu ya. Banyak Mas, bahasa Inggris banyak. Ya, Bahkan Mbak Mah, sekarang Jawa pun sudah jelas. jadi Westprock ya Kulon Progo. Oh iya. Wes, bro. Terus udah mulai dikit banyak. Iya. Karena awalnya hanya untuk guyon. Oh. Akhirnya dianggap kata-kata yang lazim. Benar kan Mas ya? Kayak dulu kan misalkan yang tadi bahasa Indonesia bahasa Jawa jadi satu itu kan ya cuman guyon. Di zaman sekarang ini memang satu perubahan gitu membutuhkan tidak hanya niat ya Mas, tapi influencer. Nah, Itu penting. Gitu. Penting Jadi juga. menurut saya kayak temannya Mas Said Denny Caknan maupun Darboy Popowi seharusnya jadi influencer pendidikan basa Jawa sing Jawa. Ngono lho. Karena Iso kita- sago kita- ora ya. garian Denny Caknan. Itu sempat sampai penyanyi-penyanyi kayak Mas Denny dan teman-teman saya itu nek ketemu Paksi, Mas ngapunten gitu. Karena gini Mas. Karena Mbah Mantos bisa. Bisa. Pak De Didi Kempot Didi Kempot bisa. Bisa. Saya kan pertanyaan itu loh, bisa kok pop Jawa, basa Jawa tenanan. Dan enak gitu. Dan enak gitu. Ya toh? Beda generasi mungkin Mas ya. Bukan beda generasi, ini memang masalahnya tidak mau riset. Bahasa- Karo iya. sama apa ya? Zaman itu terlalu diikuti sehingga tidak ada apa ya, tarik menarik antara yo zaman oke. Tapi ya sebagai orang Jawa dan karena bidangku ini pop Jawa, seharusnya aku yang berdiri pertama untuk menjaga. Ngono seharusnya. Ya kok neng aku ngomong neng. Ya kowe sing ngomong ning Denny Caknan. Aku urung ketemu, nek ketemu ya tak omongi. Aku nek di tanah biliat kok mingan. Karo bal-balan deh.
Tapi nih untuk Orang sendiri itu ya orang orang anu, tapi- masalah. Enggak, ini hanya anu. pengetahuan. Ya pengetahuan aja gitu. Jawa bahwa- itu seperti ini loh. bahwa percepatan ini tadi sebenarnya bisa dengan influencer. Betul. Influencer, bisa dengan medsos, Iya. dengan gitu. Karena kadang-kadang ya kebanggaan terhadap aksara, bahasa itu juga harus segera dimulai. Gitu. Ya, artinya tidak cakcok tok. Gitu ya. Jadi biar segera tersebar gitu. Cak cuk itu yo, nek cak kan jelas ya. Bahasa Jawa kuno. Cak itu Mas ya kalau Jawa Timur. Jawa baru Mas ya? Berarti ya? Jawa baru. Cuk, Cok juga Jawa baru dari baru apa? Baru emosi. Baru rada dikarepe. Nah, kita ini kan kadang-kadang soal intonasi juga setiap Itu loh, Mas. daerah beda toh, Mas. Nah, yang kadang-kadang perlu tahu. Nah, itu yang juga kita perlu menyesuaikan juga kalau teman-teman dari Jogja ke Jawa Timur ya harus tahu kalau yang tone segini tuh Piye? sebenarnya nggak marah juga gitu ya. Atau ketika mereka Betul, Mas. Aku setuju, teman-teman ya. dari Jawa Timur atau Jawa Tengah yang pesisir ke sini, Jogja ki tonasinya segini loh. Segini ya. Kalau Nek makin rendah ki makin nesu ya. Berarti libatkan nesu. Kayak beda. Bener-bener nek Jawa makin dah makin nesu. Bahkan kadang-kadang ra krungu Mas ya. Karena krungu gitu. Oh, ngono ya. Kan beda dengan Jawa Timur. Jawa Timur makan ngegas, saya nesu kan gitu. apalagi bisik-bisik. Wah, itu info Wah, satu warung lambene ngene ae. Wah, satu. Kuwi bin wae nyembah infone. Badan Intelijen Intel. Oke, entar kuwi nyembah. Oh ngono ya. Bahasa segitu rumitnya sebenarnya. Iya, Mas. Serumit itu Serumit ya. itu. Maka ketika karena aku di prodi sastra Jawa ya, Mas, dengan teman-teman itu. Maka kalau teman-teman sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa sampai tidak menemukan permasalahan dalam berbahasa, bangetan banget. Kowe berarti ora jero kowe. Kan sering itu Mas, skripsinya apa ya, Mas? Kok iso? Kok iso? Kok iso skripsine apa? Ini tuh di luar tuh banyak banget ya permasalahan, dan itu juga setelah mereka lulus sebenarnya juga harus bertanggung jawab untuk itu kan. Melekat kok gelare sarjana sastra gitu. Bukan hanya gelar Mas ya. Dan ilmunya gitu kan yang perlu mereka pertanggungjawabkan gitu. Apa tuh? Mengarep iki mengarep urip lho, mengarep sesrawungan, hanya pengen bergaul, berbicara aja. Serumit Kelasnya segitu. Sejam nggak rampung loh ini Mas. Kelasnya segitu banyak gitu. Iya. Ya, dari Itu aksara. membuktikan bahwa peradaban kita itu sudah Jawa terutama ya pernah mencapai yang setinggi itu. Oh ya. Jadi aksara sudah sampai level ajian, aksara sampai simbol. Iki ya Mantra, mantra. Ya. Kemudian bahasa juga bertingkat. Kemudian ada bahasa-bahasa yang disemukan. Bahasa sudah semu harus ngukur ton bicara. Berarti kan ini sangat tinggi ya, peradaban ini. Kok tiba-tiba ketika ada arus baru ya, kok semua jadi balik slow lagi. aja gitu. Kan Mas, iki intermezzo ya. Bahasa, tulisan, mantra. Terus apa meneh emang? Apa Mas? Kayak Dewi Lali, Itu kan materialnya sama. material bahasa ya. Materialnya sama ya, tulisan Tulisan. aksara dari bahasa. Kapan sebuah tulisan biasa itu Nah ini cocok. itu bisa bereskalasi menjadi mantra? Kapan nih Mas? Padahal dibedarkan cuman Ini tulisan. tulisan biasa. Tapi kok ini mantra kok gitu? Nah, niat ingsun misalkan. Kok ini mantra kok ini hanya tulisan prosa biasa? Nah gitu loh. Itu kapan? Masuk ke klenik ini. Wah ini Hati gue. udah mulai redup. Ada bisik-bisik wae ada. Gitu. Nah sebenarnya kayak tadi Mas, jadi kayak cerita kembali ke cerita Aji Soko tadi. Iya. Kenapa kok Hono Caroko bisa dipotong Hana spasi Caroko? Terus orang Jawa bisa menafsir ada utusan. Nah berarti kan orang Jawa sangat menghormati posisi aksara itu kan. Nah berangkat dari akar kata aksara, jadi A spasi kesara, A itu tidak, Ora. ora gitu ya. Ora. Kesara itu artinya musnah gitu ya, atau basa atau hambar gitu. Jadi aksara itu digunakan untuk menyimpan sesuatu agar tidak musnah. A kesara digunakan untuk menyimpan sesuatu ben awet. Benawet. Gitu. Oke. Nah kemudian
susunan aksara itu juga menjadi penting ya bagi masyarakat Jawa. Misalkan masyarakat Jawa kuno, aksara tertingginya ya ong gitu kan. Makanya semua doa itu ada Om Nafi Namastu, Nama Sidamo, Nafi Namastu, Nama Hayu gitu. Nah, kata Ong itu juga aksara tertingginya gitu. Nanti di bawahnya ada aksara pancaksara gitu, ada triaksara gitu. Nah, itu yang di masa Jawa kuno sangat dihormati. Sangat dihormati. Nah, ketika menjadi Jawa Baru, kita kan sedikit banyak terpengaruh tradisi Arab, Ya, tradisi Tionghoa, gitu, tradisi Eropa, gitu. Maka kita dengan mudah mengenal, misalkan tradisi raja. 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 Sesuatu yang dituliskan Terus nanti ditaruh di depan pintu, neng lemari, ya, di tubuh kan. Bahkan ada yang ditatokan di tubuh. Gitu. Ya. Nah, itu bentuk bahwa di dalam satu aksara itu ada ajaran tertentu yang dipegang oleh seseorang. Jadi kalau rajanya cuma raja aja dipajang ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Harusnya Harusnya dia tahu kalau rajanya tentang apa. Gitu. Misalkan contoh raja adalah Raja Kolocokro misalkan. Raja apa itu? Raja Kolocokro ini populer di banyak keraton, Solo, Cirebon, Jogja. Terus contoh teksnya ini Yomorojo. Terus dibalik apa ya? Yomorojo Joromoyo gitu kan. Nah, itu ada yang proses pembalikan itu. Mantranya cuma kayak gitu. Jadi Yomorojo Joromoyo gitu. Nah, di situ kita tahu bahwa Yama sebagai dewa kematian, raja, Yomodipati kan. Terus Jaramaya gitu. Joro itu melindungi gitu ya, mengekang yang maya gitu. Nah, proses pembalikan ini di banyak negara kita sebut dengan polindrom namanya. Polindrom itu jadi kayak kalau di Eropa itu sesuatu yang bolak-balik gitu. Jadi kayak aksara yang kalau dibagi dua itu sama. Misalkan M, Y, H. Oh, dibolak-balik sama. Itu kalau dipotong tengahnya kan sama kanan kiri. Kanan kirinya sama. Nah, Jawa itu mengenal itu. Kalau pengen meruat seseorang, nanti mantranya dibalik gitu. Jadi aksara tadi, carakan balik itu sebenarnya fungsinya adalah mengubah tatanan dunia kembali ke tatanan awal. Semula. Di riset. Kenapa yang dipegang telur? Karena telur itu bahasa kromonnya Mas. Endok. Lainnya? Tigan. Tigan itu antigo gitu. Jadi simbol triloka. Simbol 3 dunia. Gitu. Dunia bawah, dunia manusia, dan dunia dewata itu akan dikembalikan ke awal. Gitu. Tigan gitu. Nah, jadi begitu cara membacanya. Jadi kadang-kadang hari ini kita cuma berhenti pada carakan balik hanya untuk mempengaruhi telur gitu. Tapi sebenarnya carakan balik itu digunakan untuk secara magis ya, digunakan untuk mengembalikan tatanan dunia ke yang awalnya, yang tenang, yang damai. Makanya dia nggak akan menetas karena kembali ke tatanan awalnya gitu. Yang lebih luas lagi, ya aksara itu sebagai pintu untuk kita mengenal diri kita lagi. Kalau pengen mengembalikan sesuatu ke hal yang lebih baik, lebih murni, lebih stabil, ya kamu belajar ke dirinya sendiri lagi lewat aksara dan bahasa itu. Angel banget. Tapi gitu. Kita kayak berasa dibalikin yang mau Mas. Opening meneh berarti gitu. Awal. Berarti apa ya, aksara atau susunan kalimat itu orang Jawa punya keyakinan bahwa semesta itu menyaksikan ya. Karena apa manfaatnya kalau dibalik terus terjadi sesuatu ya, karena semesta ini ikut mendukung gitu. Itu mungkin bisa dicapai ya karena orang Jawa itu prihatin, laku gitu ya. Jadi dekat dengan alam gitu. Jadi ngene lah koyo konco CS sama alam gitu. Dia tadi 3 dunia tadi dekat semua. Iya, dia memahami dunia bawah, dunia kita dan dunia atas.
Itu mungkin alasannya kenapa banyak mantra-mantra yang kalau diucapkan sekedar diucapkan dan dituliskan lagi di zaman sekarang orang berlaku. Gak manjur, gak manjur. Ya karena gue orang ini arah alam. Nah, kita nggak pernah laku, kita nggak pernah Tidak prihatin, pernah memahami. tidak pernah memahami. Gitu. Bahkan dulu kabarnya Thomas, ada yang ajaran yang nek itu aja sembarangan. Karena mungkin menghargai alam ya. Ya, Maksudnya kayak waton itu nenggon Yubin misalkan kan, ini kan juga di Sawang Wong kan risi ya. Kan ada gedung DPR, ada. Iya benar. Bisa di sana gitu kalau itu. Gitu. Rata kali dulu. Gak nyampe. Sudah tuh gak nyampe. Ya saisane. Oke. Menarik. Iki aksara tok lho iki mau. Ini aja belum selesai. Kita belum bahas soal pesugihan yang nganggo montro, pelet yang nganggo montro. Sak jam. Lagi sak jam iki kok. Terus apalagi? Part ketiga gitu ya. Mas Rendra tak booking ya. Siap. Part ketiga Karena ya. banyak. Kita harus membedah Mas. Pesugihan macam-macam harus secara ilmiah ya Mas. Iki Mas yo ono pesugihan. Ono Pelet. pembuka rezeki, ono pelet, ono Santet. Ono tapi itu boleh Mas kita bicarakan nanti. Ini preview aja episode Ya, ketiga. ini untuk edukasi aja Mas. Edukasi aja. Nanti kita tipis-tipis lah. Tipis. Sing kandel ning guri kamera syukur. Kita yang suka. Kita yang suki kowe meng sithik. Terus kenapa harus ada tumbal misalkan? Wah, ini kan bener yang masuk di iki wedan. ingatan orang kan macam-macam ngono kan. Ini nanti kita bedah. Tapi kayaknya Mas Rendra waduh. Udah saya bilang Mas Rendra dibikin satu segmen sendiri panjang seminggu. Engko sing ngetok ben editor. Nyambut gawe. Kita besok bikin live-nya kalau Mas Rendra wani Mas. Wani yo. Wani. Wah. Next time ya mohon doanya. Sukun, nyuwun sukun. Sukun. Nek Sukun itu apa sama sinuan apa? Ya kalau live kan yo beda lah, transferannya beda. Oke. Sobat Klenik. IKN Mas. IKN. Insan Klinik Nasional. Sobat-sobat episode 2 tidak semakin jelas, semakin burem gue malah mumet gue semakin mumet gitu. Jadi kalau teman-teman mau nanya ke Mas Rendra, jangan langsung ke Mas Rendra, harus hubungi kami. Karena sudah mulai episode pertama dulu sebenarnya maklarnya kami. Gitu. Mas Rendra itu talent saja, tidak boleh dihubungi. Tidak boleh. Ya, harus lewat kami. Manajemen level ini ya. Iya. Mas, apa ya kata-kata? Iya. Sebelum kita closing tentang bahasa tadi yang kita. Cacah saiki, untuk cacah saiki. Jawa biar diartikan. Cacah saiki. Ya soal asal dan bahasa itu sopo kang tetekan tekun bakal tekan. Dia yang memakai tongkat ketekunan, dia akan sampai. Betul. Matur suwun, sobat-sobat. Terus.